Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur pagi hari ini boleh menyapa Sobat Bible and Coffee. Saya berharap setiap kita boleh ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan saya bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan hati kita, dan membuat langkah hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan masih bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat hari yang baru, hari yang baik, hari yang dahsyat, hari yang kami ucapkan berkat di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menopang kami, Tuhan yang memelihara kami. Kami percaya, kami pegang firman Tuhan. Barang siapa mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka kepadanya akan ditambahkan segala yang baik. Kami berdoa sehingga firman yang hari ini kami dapati, kami renungkan, menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, sobat yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan tentang munafik. Ya kan? Saudaraku, ketika Yesus dalam pelayanan, selalu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tentang kemunafikan. Iya kan, dia berkata, engkau seperti kubur labur putih, di luarnya terlihat bagus, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Jangan sampai kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang Kristen yang kelihatannya baik di luar, namun hatinya hancur. Nah, karena itu kita akan belajar hal ini. Kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Terlihat rohani, terlihat dahsyat, terlihat luar biasa. Memuliakan Tuhan dengan bibirnya, datang mendekat dengan mulutnya. Padahal Alkitab bilang hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kekristenan bukan cuma sekedar agama. Kekristenan adalah hubungan antara anak dengan Bapa, antara Allah dengan umatnya. Jadi bicara hubungan bukan bicara hanya sekedar peraturan-peraturan agamawi, ritual-ritual agamawi. Karena yang Tuhan inginkan bukan cuma sekedar rutinitasnya, namun hati kita yang Tuhan mau. Amin. Sehingga akhirnya Tuhan kecam ahli-ahli Taurat, Tuhan kecam orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka melakukan mengajarkan firman, namun kelakuannya justru nggak jadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya, engkau lihat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Lakukan apa yang dia katakan, tapi jangan ikuti perbuatannya. Lakukan apa yang dia katakan. Kenapa? Karena perkataannya selalu firman. Perkataannya selalu firman, namun kelakuannya jahat, saudara. Nah, jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang katanya hidup dekat dengan Tuhan, katanya mengalami lahir baru, katanya menghasilkan buah roh, namun keseharian kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Keseharian mulut kita jahat, mulut kita kasar, suami kasar sama istri, istri kasar sama suami, anak-anak kasar terhadap orang tua kasar terhadap anak-anak. Akhirnya apa? Loh, orang-orang di luar kita jadi pada lihat, ya ampun, anak-anak Tuhan, katanya anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan, tapi kelakuannya nggak jauh beda sama kita, tapi kelakuannya bahkan lebih parah dari kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba, yuk kita sama-sama belajar, bukan cuma datang kepada Tuhan dengan rutinitas agamawi kita, bukan hanya sekedar datang kepada Tuhan dengan ritual-ritual yang tersusun, tertata rapi dalam kehidupan ibadah kita, namun biarlah hubungan kita antara anak dengan Bapa terjalin dengan baik. Kenapa? Karena yang Tuhan mau itu. Itu sebabnya Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maksudnya apa? Tuhan mau ada kedekatan antara kita dengan Dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu saya pelajari begini, kekristenan akan menjadi kekristenan yang munafik.
Kekristenan akan menjadi sebuah kemunafikan ketika kita melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang dan dipuji orang. Jadi apapun yang kita lakukan, Paulus bilang, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Makanya Yesus pernah bilang, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapamu di sorga. Jadi orang melihat perbuatan baik kita bukan supaya kita dipuji. Alkitab bilang orang melihat perbuatan baik kita supaya dengan perbuatan baik kita Bapa yang dipermuliakan. Jadi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita apa? Kita cuma jadi berkat, kita cuma jadi contoh, kita cuma jadi teladan, kita cuma jadi perpanjangan tangan Tuhan. Supaya melalui hidup saudara dan saya orang jadi lihat, ini orang berbeda. Kenapa? Karena hubungan antara kita dengan Allah harusnya menghasilkan perubahan karakter. Bukan hanya katanya rutinitas agama, saya berdoa, saya baca firman. It's good, itu bagus saudara. Namun kalau tidak disertai dengan sikap hati yang benar, maka Tuhan lihat hati. Manusia betul lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Dan ingat, hati tidak bisa dibohongi. Engkau menutupi hatimu dengan perbuatanmu, tapi suatu hari kelak apa yang dari hati akan keluar. Orang jahat hatinya akan keluar dari perkataannya, sekalipun dia berusaha menahan. Karena itu saya pelajari kapan kekristenan jadi sebuah kemunafikan. Kapan orang-orang yang hidup beragamawi jadi orang-orang munafik. Yang pertama, ketika melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat dan dipuji orang. Biarlah apa yang kita buat untuk memuliakan nama Tuhan. Kalaupun kau dipuji Tuhan, it's bonus. Jangan itu yang kau cari, saudara. Engkau dipuji Tuhan, itu bonus. Tapi kalau sampai kita cari pujian, saya mau bilang, Yesus sendiri katakan, barang siapa mau meninggikan diri akan direndahkan. Tapi kalau orang yang merendahkan diri, Tuhan yang akan angkat, Tuhan akan tinggikan. Yang kedua, kekristenan akan menjadi sebuah kemunafikan ketika hanya mencari keuntungan dari mengasihi Tuhan. Ini yang bahaya. Saya mengasihi Tuhan supaya, saya mengasihi Tuhan untuk begini, saya beribadah kepada Tuhan supaya dagangan saya ramai, saya beribadah kepada Tuhan supaya usaha saya lancar, saya beribadah kepada Tuhan supaya rumah tangga saya tidak berantakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita cari Tuhan, kita mengasihi Tuhan hanya untuk sesuatu, saya mau bilang, engkau adalah orang-orang munafik. Itu adalah dampak. Bukan untuk itu engkau mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan karena Tuhan terlalu baik buat kita. Jadi saya pakai bahasa karena dan untuk, itu jelas berbeda. Kita mencari Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik. Kita mencari Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan sudah menebus dan membela kehidupan kita. Bukan kita beribadah kepada Tuhan untuk supaya dagangan saya laris. Kita beribadah kepada Tuhan untuk rumah tangga saya diberkati. Itu bonus, itu sudah pasti dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita mengerti, apapun yang kita kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan buat setiap kita, kekristenan akan menjadi sebuah kemunafikan ketika hanya melakukan semuanya itu untuk dilihat orang. Yang kedua, kekristenan akan menjadi sebuah kemunafikan ketika hanya mencari keuntungan dari mengasihi Tuhan. Hati-hati, karena kita mengasihi Tuhan, jangan bilang, wah, saya mengasihi Tuhan supaya saya dapat pasangan hidup. Saya mengasihi Tuhan supaya usaha saya lancar, pendeta. Ya, saya mengasihi Tuhan karena alasan kita satu, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang ketiga, kekristenan akan menjadi sebuah kemunafikan ketika kita tidak mau mengalami perubahan hidup. Kekristenan akan menjadi kekristenan yang stunting, tidak mengalami perubahan. Ingat, yang Tuhan mau, janganlah kita menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Saudaraku, izinkan saya mengingatkan buat setiap kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Kapan kita menjadi orang-orang yang munafik? Ketika kita melakukan kegiatan rohani, kegiatan ibadah kita hanya untuk dilihat orang. Yang kedua, kapan kita menjadi orang-orang yang munafik? Ketika kita mengasihi Tuhan karena ada sesuatu yang kita mau.
Ketika kita hanya mencari keuntungan dari mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kapan kekristenan atau kehidupan kita menjadi sebuah kemunafikan? Ketika kita tidak mau mengalami perubahan hidup. Kita percaya ketika kita mengalami perubahan hidup, maka proses demi proses akan kita alami. Hidupan kita semakin hari semakin diperbaharui. Karena itu, saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita mengerti. Kita mau hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat kesungguhan hidup kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami belajar firman Tuhan. Hari ini kami mengerti. Biarlah hidup kami tidak mau menjadi orang-orang yang munafik. Kami datang beribadah kepada Tuhan, namun kami masih hidup dalam perzinahan. Kami datang kepada Tuhan, namun mulut kami masih kasar. Mulut kami masih bisa memaki dan membuat orang jauh dari Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami beribadah kepada Tuhan namun kami tidak menghasilkan buah yang baik. Kami mau berubah, kami mau dipulihkan, kami mau dijamah Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan pada akhirnya hamba berdoa, biar firman terpaterai langkah hidup kami, semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita bersama-sama.